Ustadz, bagaimana jika kita sholat di masjid yang di masjid itu ada dua arah kiblat yang lama dan kiblat baru? Baik, teman-teman ingat bahwasanya salah satu syarat sholat itu yaitu menghadap ke kiblat. Syarat, artinya kalau tidak terpenuhi maka sholat kita tidak akan diterima. Jadi harus menghadap ke kiblat. Sama dengan zuhur. Waktu zuhur adalah jam ketika matahari condong ke barat dan di Indonesia cenderung jam 12. Jadi kalau ada zuhur jam 10 pagi itu nggak akan diterima karena syarat sholat harus masuk waktu. Jadi menghadap ke kiblat juga syarat harus terpenuhi. Jadi bagaimana jika kita sholat di masjid yang ada dua kiblat, kiblat lama dan kiblat baru? Ingat bahwasanya kiblat baru itu biasanya melalui pengujian. Apalagi kalau yang turun mengukur itu dari Kementerian Agama, dari Depag. Maka mereka punya alat, ada namanya mizwar, ada yang kalibrasi, dan mereka melalui uji kompetensi bahwasanya fakta, karena banyak masjid yang dulu dibangun, biasanya mereka menjadikan jalan itu sebagai mistar, sehingga mereka ikuti arah jalan, entah di belakang atau di samping. Sementara memang kita menghadap ke barat, tapi tergantung lokasi. Sesudah barat hakiki, arah kiblat Ka'bah itu biasanya 21 derajat belok kanan lagi dari arah kiblat hakiki. Ada yang 27, ada yang 25, tergantung lokasi. Maka ketika ada arah kiblat baru dari Kementerian Agama dan yang arah lama itu beda, maka hendaknya kita ikuti yang dari Kementerian Agama. Dan ini alhamdulillah sudah banyak, sudah sekitar 80% masjid yang khususnya di Sulawesi Utara, baik Kota Mobagu, baik Bulang Mongondo dan kabupaten lain, itu setelah diuji oleh Kementerian Agama dari itu harus memutar lagi ke kanan. Karena kalau arah lama itu rata-rata mengikuti barat hakiki, itu ternyata dia tembaknya ke Afrika. Jadi banyak masjid sekitar 80 atau 90% mereka udah mengikuti dari hasil pengukuran Kementerian Agama. Ke kanan lagi 21 atau 25 derajat atau 27 tergantung lokasi. Maka bagaimana dengan masjid yang setelah diukur ikut Kementerian Agama 1 minggu kemudian mereka mempertahankan ego dan mempertahankan arah lama, mereka kembalikan arah kiblat ke arah yang lama. Maka hendaknya kita harus hati-hati, jangan sampai kita selalu sholat sementara syaratnya tidak terpenuhi. Allah berfirman bahwasanya kita harus menghadap kiblat. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Dimanapun engkau keluar, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatro. Dan dimanapun kalian berada, palingkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Ini dalil Al-Quran bahwasanya solat itu harus menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian ada hadis kata Rasulullah SAW, idza qumta ila shalah, jika kalian hendak mendirikan solat, fa asbighil wudu, sempurnakan wudu, tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Jadi hati-hati ketika ada arah kiblat yang teruji di situ, kemudian kita masih tidak punya kekuatan dalil, masih menghadap ke arah lain, maka berarti kita seolah tidak siap menghadap ke kiblat. Jangan sampai kita sholat banyak-banyak, ternyata sholat kita sia-sia. Oke lah, kalau dulu-dulu kita sholat, kemudian tidak menghadap ke arah kiblat, ternyata maka sholat kita diterima. Tapi kalau sudah ada pengujian, pembuktian yang kuat, maka kita harus menghadap ke arah kiblat yang sesungguhnya melalui pengujian dari Kementerian Agama. Kalau kita telah mengetahui kiblat, kemudian kita masih tetap tidak mau tunduk dan patuh dengan dibuktikan dengan alat-alat yang detail, yang teruji, maka bersiap-siap kita akan bertanggung jawab. Artinya sholat kita terancam tidak diterima. Dan jika kita mempengaruhi orang banyak untuk tidak mengikuti arah kiblat yang teruji, tetap bertahan pada arah kiblat yang lama, maka hati-hati. Bisa saja kita akan menanggung dosa banyak orang karena sholat tanpa menghadap kiblat. Barakallahu fikum.